Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi di YouTube channel gua, Kira Hakim. Masih sama Bang Egi Petong. Nah, Mungkin sedikit kita bakal ngebahas masih tentang hutan gunung sih, tapi tentang yang namanya survival. Like and subscribe-nya jangan lupa di guys. Wih, Gitu. Nah, langsung aja gitu Bang ya ke pembahasannya. Sebenarnya kita sering dengar gitu kalau dalam hutan gunung atau mountaineering itu ada yang namanya survival. Sebenarnya apaan sih Bang itu survival? Boleh minta dijelaskan gitu ini ya apa materi dasar buat pendakian atau lagi pendidikan. Biasanya suka materi awal dasar yang dikasih itu pasti survival. Nah, untuk survival ini banyak versi atau banyak yang menjabarkan. Kalau terkait pelaksanaannya semuanya sama sih, untuk menyelamatkan kita dari situasi di alam dalam keadaan yang terdesak atau yang di luar dari rencana kita. Kita naik gunung rencananya gimana, nah ternyata di luar perkiraan kita terjadilah situasi yang sangat membahayakan buat pendakian kita atau nyawa kita. Nah itulah survival, atau lebih simpelnya sih keadaan yang tidak menentu atau keadaan yang sama sekali kita nggak tahu. Jadi keadaannya benar-benar di luar prediksi kita. Nah akhirnya kejadian saat pendakian, mau itu di kaki, di tengah atau di puncak gunung, itu bisa terjadi survival. Jadi intinya mah keadaan yang tidak menentu, yang ya namanya perjalanan. Bener sih, pasti sesuatu itu kadang gak semuanya bisa menentu ya, kayak cuaca atau perjalanan, kondisi badan juga kan. Kadang kita pas baru mulai perjalanan, kita tahu-tahu pas udah di lokasi pendakian ya bisa jadi drop gitu kan, karena Masuk juga kurangnya asupan atau faktor cuaca yang nggak cocok sama kita gitu kan. Sebenarnya teknik-tekniknya buat survival itu apaan sih Bang? Sebenarnya sih kalau kita mau mempelajari mudah kalau buat terutama buat alat-alat atau persiapan kita untuk menghadapi survival. Yang pertama mungkin udah umum, para pendaki udah pada tahu lah yang namanya jas hujan, terus senter, terus pisau atau kaki ramal. Nah itu semuanya di alat-alat dasar yang pasti berguna untuk kita gunakan pada saat terjadinya survival atau survival. Nah untuk survival ini kan yang sering terjadi itu paling kalau di pendakian normal hujan, yang paling terjadi hujan, karena kita dipersiapkan sama jas hujan, Safety first gitu ya. Nah di luar dari kejadian itu, di luar dari perkiraan kita, karena kalau hujan misalnya kita udah mempersiapkan jas hujan, terus gelap kita udah mempersiapkan senter, terus misalnya ada binatang atau kita mau melakukan sesuatu, kita udah memegang yang namanya pisau. Nah, kejadianlah di luar dari itu, di luar lebih tinggi lagi dari itu. Contohnya pada saat pendakian, tahu-tahu datang badai. Ya kayak hal yang nggak diduga-duga gitu kan ya, pas Longsor, nah terus tersesat atau bahasa ini nyasar. Nah itu kan dari bawah tuh belum kita rencanakan tuh. Kalau kejadian yang kecil tadi kayak hujan apa, kita udah feeling nih, wah takut hujan nih. Nah tapi kalau udah masuk ke survival yang lebih tinggi lagi, kejadian yang lebih ekstrim lagi lah, di gunung nyasar, terus badai, terus longsor atau banjir bandang kalau gunungnya melewati air. Nah itu yang lebih tinggi lagi. Nah pada saat itu kita lebih tinggi lagi ilmu yang harus kita punya. Jadi jangan mempersiapkan alat-alat yang tadi lagi, karena ini tingkatnya udah, bahayanya udah tinggi. Kita siapkan yang lebih tinggi lagi. ya safety kita juga harus lebih, ya lebih lah gitu untuk menanggulangi yang tidak diinginkan. Nah, gitu. Makanya latihan survival itu banyak yang
banyak yang apa yang salah atau ragu, karena dalam survival itu kalau kita mau latihan benar-benar jangan ragu, lu masuk aja ke hutan tanpa pakai jalur resmi ya, terus potensi yang didapat, masalah yang didapat di hutan itu sampai misalnya lu mau ke puncak tapi pakai jalurnya jalur B ini jalur yang benar-benar bukan jalur kita nerabas dengan tujuan Kayak buka jalur sendiri gitu. ya, buka jalur sendiri dengan tujuan kita mau ke puncak. Nah di jalur itu semuanya yang kita temuin baru. Nah dengan persiapan kita, alat-alat survival yang mungkin akan membantu kita pada saat terjadi masalah di alam. Nah itulah yang kalau mau latihan survival seperti itu, makanya anak-anak survival jangan ragu, terus jangan takut juga kalau misalnya latihannya terlalu berat lah. Kejadiannya seperti itu kalau kita Bisa jadi kejadiannya lebih berat gitu. kalau mau ngambil inti dari ilmu survivalnya. Jadi kalau misalnya ada gunung, jalurnya ini jalur A nih, jalur resmi. Nah kita bisa geser 2 kilo atau 3 kilo dari jalur resmi, naik ke atas pakai jalur kita sendiri. Nah disitulah pada saat masuk, pada saat kita kebingungan lihat jalan nggak ada, pohon-pohon pada gitu ya, itu semua kita merasa wah ini udah di luar kendali kita. Nah itu masuklah ke dalam survival. Persiapan kitanya apa yang tadi, berarti alatnya udah nggak bisa standar kayak tadi lagi. Benar. Jadi tingkatkan alatnya. Alat-alat survival yang buat kejadian-kejadian yang udah berhubungannya dengan bahayanya tinggi, itu pertama mungkin korek api ya, korek gas dan kalau bisa korek kayu. Terus yang namanya pemati, terus yang namanya jarum, terus ponco yang ntar bisa kita bikin buat pipa. Kalaupun nggak ada juga, kita harus pintar nyari tempat buat berlindung, misalnya dari goa atau dari pohon buat berlindung kita. Gimana caranya kita tidur tanpa tenda, tanpa alat-alat yang biasanya, tapi kita masih bisa tidur, kita masih bisa makan tanpa kompor, tanpa alat-alat modern yang biasanya pendaki pakai. Nyaman dan terlindungi juga kan gitu kan. Terus kita juga bisa terlindungi dari binatang-binatang, karena apa? Kita udah harus bisa bikin istirahat. Karena dengan masuk ke hutan yang kita belum tahu, dengan risiko yang sangat tinggi, itu jangan sampai kita tidur melihat tempat, wah bisa dipakai tidur kayak tidur aja, nggak bisa kayak gitu. Tetap yang namanya jebakan, jerat itu tetap dipasang, karena biar kita tahu sebelum binatang datang ke area kita. Jadi istilahnya kita jaga-jaga dulu aja gitu ya. Nah, jaga-jaga. Jangan berpikiran di sini mah aman kali, udah santuy aja gitu kan. Jangan gitu Bang ya. Jaga diri kita lah sebelum ya hal yang negatif menghampiri kita kan ribet juga gitu kan. Ini kita persiapin dulu aja gitu biar kita lebih nyaman juga, biar kita lebih gitu kalau misalkan mau istirahat juga bisa nyenyak, istirahatnya nyenyak tidurnya gitu kan. Karena dalam kondisi survival itu yang tadi, kalau kita mau latihan ya, kalau tadi kita mau latihan yang nggak pakai jalur resmi, nah itu yang pakai jalur sendiri, itu resikonya benar-benar berapa kali lipat dari bahaya biasa. Jadi kalaupun kita lolos sampai kita ketemu puncaknya, ketemu orang, ketemu pendaki atau ketemu jalur resmi dalam berapa hari misalnya. Nah itulah yang dibilang survivor atau orang yang bisa lolos dari survival. Jadi Tantangan lah ya. nggak bisa sembarangan orang belajar survival, tapi dalam keadaan yang sudah kita persiapkan. Itu mungkin untuk dasar sih iya, tapi kalau untuk lebih tinggi lagi, nah ini yang
pernah gue alamin, terus pernah diajarin sama abang-abang. Ya resikonya seperti itu. Kalau selamat ya selamat, kalau misalnya harus lewat harus tewas juga. Resiko permainan survival itu seperti itu gitu. Karena apa, yang namanya nyasar, yang namanya di gunung, kena musibah di gunung sampai hilang, sampai meninggal, itu fakta, nggak bisa dibohongin. Itu fakta. Dan buktinya juga nyata gitu kan, udah ada. Pendaki itu banyak yang meninggal, banyak yang korban di gunung. Nah makanya kalau mau latihan serius, bukan seperti itu. Jadi jangan sampai kita latihannya tahunya di gunung, prakteknya bingung, panik. Karena apa? Tapi itu hal biasa kan Bang ya, kita latihan apa nanti di gunung kejadiannya bagaimana. Iya, makanya itu yang dari tahapannya, dasarnya sih oke. Dasar. Nah kalau mau tingkat yang lebih tinggi lagi yang tadi gua ceritain, beraninya seperti itu. Nah, itu kan banyak juga tuh, misalkan ada lihat si A jalur ini, oh kemarin si A juga jalur ini, kita coba-coba ya. Nah jangan tuh ya, jangan coba-coba gitu. Maksudnya si lu mulai perjalanan belum tentu kayak si A yang udah dipersiapkan matang-matang gitu kan. Jadi kalau misalkan lu siap buat ngadepin tantangan, pertanyaannya lu udah persiapin belum buat tantangan tersebut gitu Bang ya? Iya. Jangan sampai kita alat survival nggak lengkap, persiapan survival nggak memadai, tapi kita berani buka jalur dengan konsekuensi mau mempraktekkan survival. Nah itu konyol juga, ya konyol juga, karena yang tadi gue bilang berani juga seperti itu, konsekuensinya tuh bisa lewat, lu bisa tewas gara-gara permainan survival seperti itu. Tapi kalau misalnya lu lolos, udah tahu, lu udah ngalamin situasi misalnya 2 hari atau 3 hari di tengah hutan yang benar-benar nggak ada jalur sama sekali, lu nyari jalur, terus nyari makan, terus nyari tempat aman sendiri gitu. Nah kalau misalnya ilmu-ilmunya atau perlengkapannya belum sampai ke situ, jangan dulu. Misalnya ini konten ini kan gue ngasih tahunya kalau mau yang benar-benar mau jalanin survival lah, kalau enggak pendaki-pendaki yang biasa mah yang buat mendaki doang, dasar aja yang tadi yang namanya jas hujan, senter sama pematik atau api. Nah itu barang-barang yang wajib pendaki ada lah setiap pendakian. Jangan sampai belum, lu boleh lah SB ketinggalan, ini ketinggalan, tapi ingat yang namanya jas hujan gitu. Jadi itu kan alat-alat itu buat nutupin gitu, buat nutupin alat-alat pendakian yang misalnya nggak ada tenda, bisa bikin pipa atau ponco gitu. Jadi yang penting alat-alat itunya dulu, alat-alat standar itu dulu ada, yang lainnya bisa di backup atau di cover sama alat-alat yang tadi gitu. Jangan sampai lu kenapa-napa cuma karena konyol nyoba-nyoba, karena lu lihat si A ini bisa naklukin, kan belum tentu lu bisa gitu Naka. Jadi kalau misalkan lu persiapan lu minim, pengetahuan lu ya bisa dibilang belum terlalu jauh, ya udah sih yang aman-aman aja gitu kan, yang aman-aman aja, biar apaan lu juga bisa menikmati perjalanan dan lu juga bisa pulang dengan selamat gitu, daripada cuman karena lu penasaran, lu pengen coba tantangan, nah jujur aja lu mati konyol gitu kan. Bahaya kalau permainan survival itu, ya, bahaya. Jadi, makanya nggak semua pendaki bisa minat buat di dunia survival. Jadi karena apa, tantangannya gitu, kalau cacat masih hidup berarti kan, kalau udah lewat ya sampai lewat gitu kan. Nah itu makanya untuk survival ini cukup tahu dasar, kalaupun mau tingkat yang lebih tinggi lagi, yang tadi kata gue mental tuh benar-benar dimatengin, mental baja, jangan sampai nanggung juga. Lu udah berani buka jalur, pas di tengah down, nanti ya masalah kan, blank gitu kan, yang namanya panik. Yang namanya panik itu benar-benar musuh
itu survival yang namanya panik udah kacau kalau udah panik udah. Iya benar kan, kalau misalkan panik ya psikologis kita juga keganggu, fisik juga jadi langsung ya ambruk lah kalau udah panik gitu. Terus kadang terlalu cepet bikin keputusan dan ujung-ujungnya keputusan lu iya kalau bener kalau salah gitu kan. Nah, ini kudu bisa nguasain diri sendiri juga berarti Bang. Iya itu penting, ukur kemampuan berani nggak, jangan sampai berani gara-gara orang atau enggak faktor yang lain. Nah jadi dari diri sendiri, karena yang tadi gua bilang bahaya permainan survival ini, makanya nekatnya jadi pribadi nih, oke, berani jalanin, berani main survival. Nah terus dengan ilmu yang memadai, peralatan yang memadai, jalan terus. Gitu lah. Kalau yang udah mateng gitu, terus lu punya alat yang memadai juga, soklah coba gitu kan. Kalau emang lu butuh tantangan yang pengen ditakutin gitu, tapi jangan sampai lu nggak tahu diri lu sendiri. Kan ada istilah kata begini Bang ya, celakalah bagi orang yang kagak tahu dirinya sendiri gitu kan. Iya, belum bisa ngukur itu. Ngukur. Kan sebenarnya kita udah bisa ngukur nih. Enggak, masih ragu lah. Diri gua kemampuannya segimana nih, gua kagak bisa ini nih. Jangan Kita udah bisa ngukur. Yang bahaya tuh kan gini, main survival misalnya 2 orang, yang satu udah full, yang satu ngikut. Udah kalau lu berani, gua berani. Nah, itu yang jadi masalah tuh. itu banyak ya, gua mau gimana lu ya dah, gua mikir Iya, aja. makanya kalau mau main survival tuh bener-bener di kondisinya yang bener-bener matang, 3 orang yang full. Apapun ntar kejadian di dalam hutannya, jangan sampai ntar di dalam malah salah-salahan gitu. Karena musibah di dalam tuh udah berat, tingkat tinggi, bukan lagi urusan kecapean atau nggak makan gitu kan, yang namanya binatang apalagi. Karena kan logikanya gini, ini jalur pendakian, ini jalur kalau mau bikin permainan survival ya, jalur pendakian kita pakai buka jalur pendakian tuh binatang udah aman. Karena apa? Binatang itu tahu kalau itu banyak pendaki yang lewat, dia pasti menghindar. Nah dia menghindarnya kemana? Menghindarin jalur pendakian, pasti dia ada di, kalau nggak 1 kilo di samping kanan jalur, kalau samping kiri Ada jalur yang lain, Nah, mungkin ada di pas banyak orang dia ada di situ gitu kan. Nah, ntar kita masuk lewat buka jalur, nah berarti jalur dia yang kita tabrak. Jadi kita berhadapan dengan tempat-tempat binatang. Ya, tempat dia gitu kan. Karena apa? Itu bukan jalur pendakian. Jadi logikanya bukan alat, bukan binatangnya yang salah ya, kitanya yang salah. Jadi harusnya jangan sampai buka jalur lu melihat binatang ini kaget, wah kok ada ini lah. Emang itu kalau mau aman di jalur pendakian udah gitu kan. Karena apa? Binatang juga tahu nih 10 meter lagi jalur pendakian, dia ngehindar karena dia tahu binatang tuh instingnya kuat. Nah kalau lu masuk ke jalur dia, ya bukan salah dia berarti kan. Makanya gimana caranya tuh lewat area dia tapi nggak menimbulkan masalah gitu kan. Karena survival itu Bang ya. Tadi lu udah dikasih jalur manusia, lu masih aja jalur hewan masih lembat gitu kan. Gitu. Makanya latihan kan namanya juga, kalau latihan survival seperti itu yang real ya, yang realnya tuh. Iya. Berarti kegunaannya banyak juga gitu Bang ya, survival gitu buat Banyak kegunaan survival terutama buat kabar-kabar yang sekarang kan banyak pendaki yang sampai meninggal di gunung-gunung. Nah itu kan dengan pengetahuan dan ilmu survival yang rendah, bertahan hidupnya yang belum bisa keluar dari situasi seperti itu, akhirnya sampai meninggal. Karena kalau dia bisa keluar dari situasi itu orang namanya udah survivor lah, orang yang bisa melewati survivor. Jadi yang nggak bisa balik ya jadi kan jadi korban. Itu semuanya bisa terjadi mau sama pendaki pemula atau pendaki senior, sama aja. Kalau udah kena survival misalnya nyasar atau apa, itu udah berurusannya sama ilmu yang tadi. Kalau kita belum pernah ngalamin, belum pernah tahu tekniknya, nggak bakal bisa balik lagi gitu. Bang sendiri sering gitu
bermain survival gitu.